Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa barokah untuk kita semuanya. Dan pada pertemuan kali ini kita akan belajar sesuatu yang sangat penting, yaitu tentang definisi orang bakhil yang sebenarnya, orang kikir yang sebenarnya, orang pelit yang sebenarnya. Pelit yang paling pelit, bakhil yang paling bakhil, kikir yang paling kikir. Karena definisi kikir ini langsung dari lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita melanjutkan, semoga Allah melindungi kita semua dari sifat kikir dalam bentuk apapun, khususnya yang satu ini. Mari kita baca bersama-sama hadis yang ke-9, tirukan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-bakhilu man dzukirtu indahu thumma lam yusalli alaihi. Hadithun sahih rawahul imamu Ahmad. Alhamdulillah. Nabi SAW bersabda yang artinya al-bakhilu, orang kikir, orang pelit, orang medit adalah dia man dzukirtu indahu, yang ketika aku disebutkan di hadapannya, di sekitarnya, dia mendengar sebutanku, thumma lam yusalli alayya, kemudian ia tidak bersolawat kepadaku. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ikhwani rahimakumullah, dikatakan dalam sebuah hadis Nabi menyatakan bahwasanya orang yang kikir itu jauh dari Allah, jauh dari Nabi Muhammad SAW, jauh dari masyarakat, jauh dari surga, dekat dengan neraka. Orang yang kikir dekat dengan neraka. Nah, kikir yang satu ini bukan kikir kaitannya dengan harta, tetapi kikir yang teramat kikir karena dia tidak mau bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul disebut di hadapannya, di sekitarnya, ketika ia mendengar sebutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara Allah Ta'ala telah menyatakan dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Innallaha, sesungguhnya Allah senantiasa bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Para malaikat juga senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang iman, yang percaya pada Allah, percaya pada nabi-nabi Allah, malaikat Allah, yang percaya kepada hari akhir, yang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala, dipanggil semuanya oleh Allah Taala dan diberi satu komando, satu perintah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kalian semua salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebanyak-banyaknya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ikhwani rahimakumullah, salawat itu secara bahasa artinya doa. As-salah wa doa. Salawat secara bahasa artinya doa. As-salah ya doa. Orang yang bersolawat artinya orang yang berdoa. Lantas apa yang dimaksud dengan solawat pada Nabi Muhammad SAW? Allah perintahkan kita untuk bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Para sahabat ketika mendengar wahyu Allah turun, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Para sahabat, sejumlah sahabat mendatangi Nabi Muhammad SAW. Kemudian berkata, ya Rasulullah, kalau salam kami telah tahu, caranya bagaimana? Nah, kalau sholawat ini kami belum tahu, bagaimana cara mendoakan engkau wahai Nabi Muhammad SAW? Apa yang harus didoakan? Maka Rasul menyatakan, kulu, ucapkanlah Allahumma sholli. Kamu semua mengucap sama Allah, minta sama Allah, Allahumma, ya Allah tolong sholli, engkau yang bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Rasul ketika ditanya caranya bersolawat, Rasul tidak menyebutkan cara, tetapi Rasul mengembalikan solawat itu pada Allah Ta'ala. Kalian minta saja pada Allah, Allahumma ya Allah, tolong engkau yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa demikian? Karena tidak ada seorang pun yang mampu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW seperti yang dimaksud oleh Allah, seperti yang diperintahkan oleh Allah.
Masing-masing kita diminta oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengembalikannya kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Allahumma, ya Allah, tolong engkau yang bersolawat. Ya Rabbi sholli, ya Allah, tolong engkau yang bersolawat. Ikhwani rahimakumullah. Solawat ini begitu kita mengucapkan satu kali, dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, dengan sangat gembira Rasul menyebutkan, siapa yang solawat kepadaku satu kali, Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Solawat dari Allah untuk kita artinya ada rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani rahimakumullah. Karena itu seseorang dikatakan betul-betul pelit, betul-betul bakhil, karena dia tidak kehilangan apapun, dia tidak kehilangan harta, dia tidak kehilangan apapun. Dia sekedar mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Kalau dia mengucapkan seperti itu, dia mendapatkan 10 rahmatnya Allah Ta'ala, mendapatkan 10 salawatnya Allah Ta'ala, tetapi dia enggan untuk keselamatan dirinya, menyelamatkan dirinya dari siksa api neraka, menyebabkan turun rahmat untuk dirinya, menyebabkan turun ampunan untuk dirinya. Dia enggan untuk mendapatkan semua itu, tidak mau mendapatkan semua itu, dia tidak mau, ya, modal lisannya digunakan untuk mendapatkan semua itu, maka dikatakan bakhil. Betul-betul dia kikir untuk dirinya sendiri. Ikhwani rahimakumullah. Karena itu jangan sampai kita menjadi orang yang kikir, jangan sampai kita menjadi orang yang bakhil, jangan sampai kita menjadi orang yang pelit. Lewat sabda Nabi Muhammad SAW, menurut Nabi Muhammad SAW, kalau udah Rasul mengatakan orang itu pelit, maka orang itu sangat susah untuk dekat dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita selamat dari sifat kikir ini. Mudah-mudahan kita senang bersolawat pada Nabi Muhammad SAW, baik ketika disebutkan nama Nabi Muhammad SAW, kisah-kisah Nabi Muhammad SAW, ataupun belum disebutkan, ataupun tidak disebutkan, kita yang bersolawat langsung kepada Nabi Muhammad SAW, maka kita termasuk orang yang dermawan. Orang yang dermawan, dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah, dekat dengan masyarakat, dekat dengan surga, dan jauh dari neraka. Mudah-mudahan insya Allah kita diberi taufik, hidayah dan kekuatan untuk banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Insya Allah saya akan lanjutkan tentang salawat ini pada episode berikutnya. Jazakumullah khairan, wal'afu minkum, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.